Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini, sebelum kita memulai segala kegiatan kita sepanjang satu hari ini, mari kita duluan akan disapa oleh firman Tuhan. Dengan hal itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Maha Pengasih, puji syukur bagimu karena sayangmu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Pada pagi hari ini kami ingin akan disapa oleh firman-Mu. Ajari kami, umat-Mu, kami selalu bergembira, berharap pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 16 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 3, demikian bunyinya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dalam bahasa Batak, tareo kamu ma pinggol muna. Jala Roma hamu tuahu. Tangyo kamu ma asa mangulu to dimunai. Jadi bahenokku ma tuhamu padan saliling-lilingna. Ima padan parasian nasitong itu si David. Nasotu pamuba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik dari nas ini, perjanjian abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yesaya, ia adalah Nabi Yudea abad ke-8 sebelum Masehi. Ia dipanggil sebagai Nabi pada tahun matinya Raja Uzia, sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Pada masa baktinya, Yesaya menyadarkan orang-orang fasik di antara bangsanya dalam hal peribadatan. Dengan tegas ia mengajak Yehuda untuk tidak menggabungkan diri dengan bangsa-bangsa lain, melainkan percaya kepada Tuhan. Pokok pemberitaannya adalah umat yang percaya kepada Tuhan mempertahankan kedudukannya sebagai bangsa yang kudus bagi Tuhan. Ia mendeklarasikan bahwa seisi dunia berada dalam pengendalian Tuhan dan memperingatkan masyarakatnya bahwa negeri akan dimusnahkan apabila mereka berpaling dari Tuhan. Yesaya menitik beratkan kepercayaan kepada Allah dalam keadaan yang paling sukar. Ia tidak hanya berbuat bagi para raja, tetapi ia aktif dalam bidang politik. Saya meyakini bahwa Allah hadir secara aktif
Selain itu, Yesaya menantikan seorang Mesias dari keturunan Daud. Berkat, rahmat dan kasih Allah dalam kedatangan seorang hamba Tuhan yang akan menderita menyelamatkan umatnya. Nubuat ini digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Maka penting sekali setiap orang hendak mengenal Allah, mendengar, mempelajari, dan mengindahkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perikop Yesaya pasal 55 ayat 3 ini merupakan bagian dari pemberitaan Yesaya kedua atau Detro Yesaya. Aroma sukacita kelepasan boleh kita rasakan dalam pasal ini. Saya menggambarkan keindahan tentang datangnya keselamatan dalam hidup bangsa Israel dalam ketidakberdayaan umat pada waktu itu. Berita sukacita ini tentunya harus juga disambut dengan rasa sukacita dan syukur yang melimpah sebagaimana dijelaskan dalam nas ini. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab hal itu disampaikan bukan hanya sebagai kabar berita, melainkan juga sebagai bukti bahwa Allah adalah hidup kasih setia yang teguh. Pemberitaan itu memang adalah Injil, kabar baik, kabar gembira, kabar kemenangan atas musuh-musuh rohani kita, dan kemerdekaan dari perbudakan rohani kita. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja dan segala kuasa diberikan kepadanya. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan menurut kasih setia yang teguh. Nubuat-nubuat perjanjian abadi ini digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam perkembangan teknologi zaman sekarang ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi baik lokal maupun internasional. Pembawa kabar sudah tersebar di berbagai pelosok dunia untuk memberitakan kabar yang ingin dia sampaikan. Bahkan hampir di setiap saat kita mendengar, membaca kabar dari berbagai belahan dunia, baik itu kabar baik maupun kabar buruk. Tentu yang menenangkan hati kita adalah kabar baik, kemajuan dan perkembangan yang terjadi, sedangkan kabar buruk akan membuat kita kesal, geram, bahkan khawatir. Kabar baik yang diberitakan melalui kitab Yesaya ini kiranya memberi jaminan kepada kita bahwa Allah yang datang memberikan kelepasan kepada umat Israel, ada Allah yang sama yang akan memberi kebebasan kepada kita dari setiap persoalan kita. Oleh karena itu hendaklah kita mendekat kepada Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mendekat kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang selalu menuntun hidup kami,
Ingatkanlah kami, dikala kami menyimpang dari kehendak-Mu. Dan dikala kami lemah, supaya kami selalu hidup dalam kekudusan. Dengarlah doa kami ini oleh karena kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.